kita bersatu di dalam doa. Hanya Engkau Tuhan anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengingat kasih setia Tuhan. Kami boleh mengingat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami berkumpul bersatu hati untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Bapa, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman Shield semuanya. Senang banget rasanya bisa bertemu dengan teman-teman lagi dalam ibadah online Shield di bulan Juni ini. Walaupun masih secara virtual, aku harap sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita tetap bersama dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Walaupun saat ini mungkin bukan saat-saat yang nyaman buat kita, mungkin sebagian dari kita merasa berat, sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman, yang tidak aman rasanya. Namun biarlah setiap dari kita tetap merasakan dan tetap mengingat bahwa siapakah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita mungkin mengingat siapa Tuhan, tapi mungkin seringkali juga kita lebih fokus kepada masalah-masalah hidup yang kita alami. Kita terlalu fokus sehingga kita kadang lupa berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui kemurahan-Nya. Sama seperti tema kita hari ini, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar bagaimana mendalami kemurahan Allah Tuhan kita. Namun sebelum itu, mari kita kembali menghampiri Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita dalam doa pribadi. Sudahkah yang terbaik yang kami lakukan Tuhan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kami saat ini, yang kami renungkan saat ini. Mengingat betapa besar kasih-Mu, tiada ternilai kemurahan-Mu Bapa. Kami saat ini datang kepadamu mengucap syukur Tuhan dan meminta ampun untuk setiap kelalaian, untuk setiap dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih murah hati, yang mencerminkan kemurahan Tuhan bagi sesama kami. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mengampuni kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, mari dengan rasa syukur dan sukacita kita mau menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagimu. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat hati dan suara kita karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita.
Para sahabat Sil, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, kami ingin belajar lagi akan kemurahan kasih-Mu kepada kami. Biarlah Engkau berfirman kepada kami, karena kami tahu firman-Mu yang akan mengajarkan kami untuk memahami, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami percaya kemurahan-Mu akan menjadi begitu nyata. Dan Roh Kudus menuntun kami melalui pemberitaan firman pada siang hari ini. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Para sahabat Sil, siang ini kita akan membaca bersama Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia pergi mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba-hambanya itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kerajaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu ada bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu ini telah mati dan mendapat hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'
Para sahabat Sil, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Sil, kalau saya tanya apa yang paling menarik kalau kita disuruh belanja, yaitu kalau saat on sale kan, kita kayaknya berlomba-lomba kalau memang itu murah, diskon sebesar-besarnya, atau bahkan juga kalau ada yang gratisan. Semua yang gratis pasti kita, apapun juga itu, kita akan berusaha juga mendapatkannya. Kita mau perlu ya kita nggak peduli apakah barang yang gratisan itu sebenarnya kita perlu atau enggak, kita memang betul-betul butuh atau tidak, atau juga makanan ya semua yang gratis kita pasti akan rela antri berjam-jam untuk mendapatkan yang gratis. Tapi sebenarnya kalau kita coba lihat lagi, ketika kita udah dapet yang gratis itu atau yang murah-murah itu, kalau kita coba perhatikan deh, kadang-kadang kita sebenarnya menyia-nyiakan itu, karena begitu udah dapat kita nggak pakai barangnya, karena memang barangkali kita nggak butuh. Ada orang-orang lain yang sebenarnya lebih butuh tapi nggak dapat karena nggak dapat antriannya. Sedangkan kita yang nggak butuh, kita yang nggak mau, misalnya makanan, nggak suka makanan itu, tapi karena gratis kita buru-buru antri. Sedangkan orang di luar sana yang butuh makan nggak dapet. Dan kalau coba kita perhatikan, ini sebuah fenomena yang sangat menarik, tapi juga umum terjadi. Miris, ya tragis, tapi ya mau tidak mau ini fakta, ini kenyataan. Ini mengingatkan saya sebenarnya ada seorang teolog, Dietrich Bonhoeffer. Dia pernah menulis sebuah buku yang judulnya The Cost of Discipleship. Dia mengatakan bahwa ada dua jenis orang Kristen atau pengikut Kristus dalam merespon anugerah Allah. Dia mengatakan ada orang yang menganggap anugerah Allah itu sebagai cheap grace, ya, anugerah yang murahan. Ini adalah orang-orang Kristen yang menganggap bahwa kalau diberikan anugerah Allah yang gratis dan dia mendapatkan begitu saja, seolah-olah anugerah Allah tidak lagi istimewa. Sesuatu yang gratis malah jadi murahan sifatnya. Dan itu sebenarnya dia katakan dalam rangka mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman Nazi. Mereka yang menerima anugerah Allah, mereka yang diselamatkan, mereka yang sudah mendapatkan kebaikan Allah, kemurahan Allah, kok ia malah membela apa yang dilakukan oleh Nazi. Bahkan juga mereka menjadi pelaku kekejaman terhadap orang-orang Yahudi waktu itu. Karena itu dia katakan mereka inilah yang sesungguhnya menganggap anugerah Allah itu sebagai barang murahan. Tetapi sebaliknya dia mengatakan seharusnya orang-orang Kristen itu melihat anugerah Allah sebagai the expensive grace. Anugerah yang mahal. Kenapa? Karena Allah memberikan nyawanya sendiri demi keselamatan kita, demi keselamatan semua manusia. Ini dia ibaratkan seperti seseorang yang rela memberi apapun juga, membeli sesuatu yang memang sangat dia butuhkan. Atau ketika seseorang membeli sebuah lahan dan di lahan itu dia ketemu harta karun yang berharga, yang bisa menghidupi dirinya, membayar semua hutang-hutangnya. Ini luar biasa, akan menjadi sebuah anugerah yang sangat mahal. Para sahabat Sil yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah menyelami
kemurahan Allah. Nah, ini menarik ketika kita coba membandingkan, membawanya pada konsep anugerah yang tadi Bonhoeffer katakan, cheap grace dan the expensive grace. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, betul banyak orang Kristen itu yang sulit merasakan, menikmati kemurahan Allah. Kenapa? Jangan-jangan sudah menganggap bahwa ini sesuatu yang murahan. Kalau kita perhatikan bacaan kita, kisah anak yang hilang, ini adalah bacaan yang saya yakin teman-teman juga sering baca, sering mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan lewat bacaan ini, ya, melalui bacaan ini. Tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan pada tokoh terakhir dari kisah ini, yaitu kakak yang sulung, ya, yang sering kali dianggap sebagai anak yang hilang adalah anak yang bungsu tadi. Tetapi yang menariknya buat saya, bisa jadi anak yang hilang itu adalah si sulung ini. Kenapa? Karena ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya, sulit buat dia untuk melihat bahwa kemurahan hati ayahnya itu bukan hanya berlaku untuk dia, tetapi juga berlaku untuk adiknya yang sudah dianggap hilang karena kurang ajar, karena membuat harta ayahnya itu habis karena foya-foya. Dia sulit menerima bahwa adiknya yang hilang itu lalu ditemukan kembali. Karena itu, kenapa saya katakan jangan-jangan yang sebenarnya hilang dari kisah ini adalah si kakak yang sulung ini. Karena kalau kita perhatikan, dia begitu emosinya, dia tidak bisa terimanya si ayah itu memberikan kemurahan kepada adiknya. Dan yang menariknya adalah ketika dia marah dan mengutarakan itu kepada si ayah, ayahnya mengatakan, "Anakku, engkau sudah biasa, engkau telah ada bersama-sama dengan aku." Seolah-olah mengatakan, engkau sudah menikmati kasih anugerah tiap hari, menikmati apa yang sama yang aku berikan, sedangkan adikmu tidak menerima itu karena dia hilang. Satu hal, perkataan si ayah ini buat saya begitu menohok. Karena apa? Karena sesungguhnya si bapak lagi menyadarkan, "Hei anakku, engkau sudah menerimanya itu setiap waktu, setiap hari." Pesta untuk si adik yang terhilang ini menjadi istimewa. Karena apa? Karena si adik itu tidak atau telah kehilangan pada waktu itu. Tapi kalau pesta itu diadakan untukmu, barangkali tidak istimewa lagi. Karena apa? Karena tiap hari bapaknya itu telah menunjukkan cinta, telah memberikan kasih, dan si kakak itu juga bisu telah menerima semua yang dimiliki oleh si bapak. Sahabat, saya pikir kenapa kita bisa bersikap seperti si kakak, si sulung ini. Terutama ketika kita betapa sulitnya menyelami kemurahan Allah. Ada dua hal kalau kita coba gumuli. Pertama adalah ketika si bapak itu berkata, "Kamu telah ada bersama." Ini mengingatkan saya bahwa kadangkala kemurahan Tuhan itu sulit kita terima karena sebagai orang Kristen tadi, kita menganggap bahwa anugerah Allah itu hal yang biasa, ya, cheap grace. Kenapa? Apa yang biasa, apa yang kita dapatkan setiap hari itu seolah-olah take it for granted. Ya, saya memang pengikut Tuhan, Tuhan memberikan berkat, memberikan segala sesuatu kepada saya, ya memang udah seharusnya saya dapatkan. Ya memang sudah semestinya saya dapatkan sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang menyembah Allah, Allah yang perkasa, Allah yang kaya, Allah yang luar biasa. Ya sudah, hal yang biasa itu, hal yang rutin kita terima, kadang-kadang sulit untuk kita lihat sebagai ini loh, kemurahan Tuhan itu terjadi setiap waktu,
setiap hari. Pendeta Yowas Adi Prasetya di dalam bukunya Labirin Kehidupan yang pertama, dia memberi ilustrasi begini. Coba perhatikan denyut jantung. Bukankah denyut jantung yang normal adalah denyut jantung yang memang naik turun mengikuti ritmenya? Yang biasa bukan denyut jantung yang naik turun dengan begitu drastis. Tetapi denyut jantung yang ritmenya itu tetap yang biasa, dan ini yang sehat. Dia mengingatkan bahwa kadangkala orang Kristen maunya yang wah-wah saja, yang hebat-hebat, itu seolah-olah kemurahan Tuhan terjadi. Tapi lupa bahwa kemurahan Tuhan itu terjadi pada hal-hal yang biasa, hal-hal yang rutin. Barangkali buat di masa kita menjalani masa-masa yang berat sekarang ini, pandemi yang masih terus berlangsung, ini satu hal yang bisa menolong kita bahwa memang yang kayaknya biasa saja, ini menjadi luar biasa sebenarnya kita terima saat ini. Mungkin para sahabat SEAL yang sekarang ini berjuang dengan terkena virus COVID-19, atau juga yang pernah dinyatakan positif terkena virus ini, bisa memahami tentang makna apa yang biasa ini menjadi luar biasa. Yaitu misalnya saja salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa kita kena virus COVID-19 adalah bisa orang-orang yang terkena ini bisa sesak napas. Karena apa? Karena kurang oksigen. Karena itu kenapa saturasi oksigen itu sangat diperhatikan, tidak boleh di bawah 90. Nah, ketika kita mengalami ini, kita baru merasakan ternyata kalau Tuhan memberikan oksigen, nafas setiap hari dengan gratis, ternyata ini luar biasa. Inilah yang menghidupi kita. Inilah yang membuat kita bebas untuk melakukan apapun juga. Tapi ketika kita terbaring sakit, kita membutuhkan oksigen, dan itu tidak gratis. Apalagi di masa sekarang begitu sulitnya mendapatkan oksigen, kita baru bisa mengatakan, iya ya, ternyata nafas yang setiap hari saya terima dengan gratis itu adalah sebuah sumber kehidupan, kemurahan Allah yang luar biasa. Atau juga ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, kadang-kadang disitulah kita baru merasakan betapa kemurahan hati Tuhan itu terjadi pada setiap kita, kapanpun juga. Bahkan ketika kita melewatinya, kita menjadi terkejut. Ternyata ada banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan kepada kita, yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Yang kedua adalah kita bisa saja sulit menyelami, menikmati kemurahan Allah adalah sama seperti si kakak balik lagi. Ketika si kakak iri hati membandingkan, kok adiknya yang kurang ajar itu menerima anugerah begitu banyak, sehingga dia tidak pernah dipestakan. Dia lupa bahwa sekali lagi bapaknya mengingatkan, kamu itu sudah ada di dalam anugerahku, udah menerima berkat-berkatku, sedangkan adikmu kehilangan itu dulu. Membandingkan kemurahan Allah yang kita terima, ini juga menjadi sumber betapa kita menjadi orang-orang yang sulit untuk menyelami kemurahan Allah. Saya ingat satu lagi buku yang ditulis oleh dosen saya, Pendeta Andar Ismail, di dalam salah satu seri selamatnya mengatakan bahwa tiap orang itu punya salibnya masing-masing. Kalau Tuhan mengatakan ikut aku, pikulah salib, bukan berarti sebenarnya yang kita pikul adalah
salib Kristus, tetapi salib kita masing-masing. Dan tiap orang itu berbeda salibnya. Pak Andar mau mengingatkan bahwa seringkali kita coba membandingkan, melihat bahwa rumput tetangga itu lebih baik, berkat Tuhan itu lebih banyak kepada si A, kepada si B, kepada si C daripada saya. Mungkin juga ini ada benarnya ketika kita coba membandingkan, kok teman kita yang sana lebih enak hidupnya, kok karirnya itu gampang banget diperoleh, sedangkan saya susahnya minta ampun. Kok yang di sana kayaknya hidupnya tenang-tenang aja, keluarganya bahagia, happy, nggak seperti saya, berantakan dan sebagainya. Tapi sekali lagi Pak Andar mau mengingatkan, sebenarnya ketika kita melihat bahwa orang lain lebih baik, kita lupa bahwa kita memiliki salib yang berbeda. Mereka juga punya salibnya. Dan salib itulah yang mampu mereka tanggung, dan itulah salib yang kita mampu tanggung. Kalau Tuhan memberikan kemurahannya kepada setiap orang, kepada saya, kepada teman-teman, maka bukan berarti bahwa kemurahan hati Allah ini berarti di sana lebih baik, tetapi saya lebih sedikit. Enggak, kita nggak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada semua orang. Mungkin kita bisa lihat di medsos mereka begitu bahagia, mereka sepertinya menampilkan hal-hal yang baik. Kita nggak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik media sosial mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik hati mereka. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Karena itu ketika kita membandingkan kemurahan hati Tuhan, di sini kita sulit untuk mampu bersyukur, mampu mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk kemurahan hatimu yang kita terima. Para sahabat Seal, saya kemarin itu sempat pergi naik gunung. Ada gila sih. Kenapa? Karena saya jarang naik gunung, udah lama sekali. Dan ini adalah gunung yang lumayan tinggi, gunung tertinggi ketiga di Indonesia, yaitu Rinjani. Kenapa saya bilang agak gila? Karena yaitu saya tidak terbiasa sebenarnya naik gunung. Tapi satu hal yang saya pelajari, kalau ditanya apa yang menarik dari perjalanan itu, ada banyak. Tapi satu hal yaitu saya bisa menikmati apa yang saya anggap biasa saja, tetapi ini menjadi luar biasa. Karena dalam perjalanan menuju puncak itu nggak gampang. Ya. Yang paling sulit adalah ketika harus melewati apa yang disebut dengan letter E, yaitu menuju puncak, tapi bentuknya seperti huruf E. Nah, kenapa sangat sulit? Selain karena kemiringannya itu sekitar 70 derajat, dan pasirnya itu bukan pasir yang keras, tapi pasir yang berbatu dan lembek begitu. Jadi kalau melangkah 3 langkah bisa turun lagi 1 langkah, dan itu amat melelahkan. Perjalanan 10 jam ini luar biasa. Tetapi yang buat saya terharu ketika mencapai puncak adalah bukan hanya saya kok bisa juga sampai di puncak, tetapi saya melihat orang-orang yang membuat saya berhasil naik. Saya ditarik-tarik oleh 2 orang di depan dan harus didorong dari belakang oleh 1 orang. Mereka bertiga lah yang membuat saya bisa mencapai puncak. Kalau ditanya apakah saya biasa menerima kebaikan orang? Biasa. Menerima banyak kemurahan Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang datang membantu saya, hal yang biasa. Tetapi pada saat mendaki Rinjani ini menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena tanpa mereka saya menyadari bahwa betapa effort mereka
perjuangan mereka juga untuk menyemangati, untuk mendorong saya, untuk menarik saya. Ini adalah sebuah anugerah, sebuah berkat yang luar biasa. Para sahabat, hari ini kita diajak kembali untuk merenungkan, memahami bahwa kemurahan Allah itu terjadi pada setiap kita. Bahkan kemurahan Allah kita bisa selami di saat-saat bukan hal-hal baik, bukan hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi melalui berbagai pergumulan dan masalah hidup kita bisa merasakan betapa kita bersyukur kemurahan Tuhan itu terjadi. Saya ingin mengakhirinya dengan sebuah puisi yang ditulis di masa-masa pandemi ini oleh seseorang yang tidak tahu siapa penulisnya. Puisi ini berjudul Be Thankful. Be thankful that you don't already have everything you desire. If you did, what would there be to look forward to? Be thankful when you don't know something, for it gives you the opportunity to learn. Be thankful for the difficult times. During those times you grow. Be thankful for your limitation, because they give you opportunities to improvement. Be thankful for each new challenge, because it will build your strength and character. Be thankful for your mistakes. They will teach you valuable lesson. Be thankful when you are tired and worried, because it means you've made a difference. It's easy to be thankful for the good things. A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks. Gratitude can turn a negative into a positive. Find a way to be thankful for your troubles, and they can become your blessings. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
that gives me peace when I'm alone with you. There's a quiet place, there's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries as the deep pants for the water. So my soul, I need you, Lord. When thirsty, God, you're the living water. And my soul, I need you, Lord. I need you, sungguh besar pengorbananmu. As the deer pants for the water, so my soul, I need you, Lord. When thirsty, God, you're the living water. And my soul, I need you, Lord. 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 Sungguh indah. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Para sahabat Sil, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, Allah yang menjadi pemilik hidup kami terus memohon belas pengasihan-Mu kepada dunia ini, kepada kami semua. Ketika kami terus masih berjuang menghadapi COVID-19 dengan segala variannya yang baru saat ini. Sungguh kami tak berdaya sebagai ciptaan-Mu, dan kami hanya menantikan belas pengasihan-Mu. Ketika COVID-19 terus mengganas hingga saat ini, kami ingin berdoa untuk mereka yang terus berjuang membantu mengatasi COVID-19 ini, para nakes, orang-orang yang berada di garda terdepan untuk proses pemulihan, bahkan juga
yang terus berjuang untuk membantu saudara-saudara kami yang menjadi korban dari COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan terus menguatkan mereka ketika mereka juga harus berjuang antara pelayanan mereka sebagai tenaga kesehatan yang terus harus memelihara tubuh mereka sendiri dan juga orang-orang yang mereka layani. Bersama-samalah dengan mereka ya Tuhan, berikanlah kemurahan hati-Mu supaya Engkau juga terus menolong mereka, apalagi ketika mereka harus berjuang untuk memelihara kesehatan mereka, keterpisahan mereka dengan keluarga untuk sementara waktu. Tuhan yang akan terus menolong, memperlengkapi mereka, memberikan kesehatan tubuh, jiwa, dan juga roh mereka, agar mereka terus berani menghadapi hidup ini, berjuang bersama dengan pasien COVID-19. Kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan juga bersama dengan mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat, baik untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, untuk vaksinasi, bahkan juga untuk beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tuhan anugerahi hikmat, Tuhan berikan juga dalam hidup mereka semangat untuk berjuang bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga untuk seluruh pemimpin di dunia, supaya mereka juga terus mau saling bantu-membantu, terus berjuang bersama dengan seluruh bangsa di dunia ini. Kami ingin berdoa untuk aturan PPKM yang berlangsung saat ini, kiranya ini menjadi salah satu cara yang mampu untuk mengatasi penyebaran COVID-19 saat ini. Kami berdoa supaya para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang pusat hingga ke daerah-daerah dan setempat, serta untuk seluruh rakyat Indonesia juga mau menaati seluruh aturan ini, sehingga penyebaran virus dapat terkendali dan aktivitas dapat berjalan seperti semula. Kami ingin berdoa juga untuk rekan-rekan para sahabat SHIELD yang saat ini terkena dampak langsung dari virus COVID-19 ini, atau juga keluarga mereka. Tuhan berikanlah terus semangat untuk sembuh, keinginan untuk berjuang, mengatasi rasa sakit. Kalau ada gejala-gejala yang mengganggu, Tuhan tolong mereka satu persatu agar Tuhan memberi kekuatan. Dan lebih dari itu, kiranya ini juga boleh menolong mereka untuk berjumpa dengan Allah secara langsung, baik lewat apa yang terjadi, yang mereka alami, maupun lewat setiap cara Tuhan untuk menyembuhkan, menghibur, dan menguatkan mereka. Karena itu berkatilah setiap makanan yang mereka konsumsi, untuk vitamin, untuk obat-obatan, alat-alat yang digunakan, bahkan juga perhatian, kasih sayang dari orang-orang terdekat, dari sahabat-sahabat yang memberikan dukungan dan perhatian kepada mereka. Kiranya itu boleh mereka lihat sebagai bentuk cinta kasih Allah dan penghiburan Allah bagi mereka. Kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan berkati agar cinta kasih Allah terus mereka rasakan, mereka nikmati sebagai kesempurnaan dari kasih yang Allah anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka bukan hanya menjadi penerima berkat, tetapi juga mereka berbagi berkat ketika mereka menikmati pertambahan usia sebagai cara Tuhan merangkai hidup mereka. Kami ingin berdoa untuk teman-teman pengurus SHIELD. Tuhan berkati mereka juga untuk segala program-program yang sudah direncanakan, untuk ide-ide kreatif yang akan menolong mereka membantu membuat program-program yang berguna juga bagi kami di masa pandemi ini.
Kami ingin berdoa untuk gereja kami GKI Putih, untuk majelis jemaat, untuk komisi-komisi yang bekerja dan terus melayani, mengusahakan yang terbaik untuk anggota jemaat maupun simpatisan, memberi pelayanan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan kiranya tetap memberikan semangat pelayanan, bahkan juga apa yang mereka lakukan juga akan menolong mereka melihat Tuhan di tengah-tengah perjuangan dan perjalanan hidup mereka. Kami ingin berdoa kiranya Tuhan terus menganugerahi bumi ini menjadi rumah kami bersama, rumah yang akan membuat kami gembira mengalami situasi apapun juga, sehingga kami juga terpanggil untuk memelihara bumi ini, mencintai seluruh isinya, dan kami boleh menghargainya dengan memelihara, merawat, dan bersahabat dengan bumi serta segala isinya. Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mau merespon kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Sama seperti Kolose 3 ayat yang ke-17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya
kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang kami berikan dari apa yang ada pada kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mau menerimanya dan Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang mengelolanya Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengungkapkan rasa syukur kami. Amin. Kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, baiknya tidak hanya sampai pada kita saja, namun bisa kita bagikan kepada sekitar kita. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sahabat muda, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Bapa yang memberikan berkatnya kepadamu, serta Kristus yang menjadi sahabat perjalananmu, serta Roh Kudus yang akan memenuhi hari-harimu dengan sukacita dan kemurahan-Nya, menyertai rekan-rekan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.